Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak. Di video pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang materi berbagai jenis pekerjaan. Nah, pembelajaran kita kali ini kita akan belajar bersama Ibu Amel, lalu ada Ibu Laras, Ibu Lubis, Ibu Vesa, dan Ibu Yesi. Nah, tanpa berlama-lama, yuk kita langsung saja simak videonya. Anak-anak, kalian pernah berpikir tidak kenapa ya manusia harus bekerja? Nah, pada dasarnya manusia bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya nih anak-anak. Nah, mereka ini bekerja dengan berbagai jenis pekerjaan. Kebutuhan hidup manusia ini dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada kebutuhan pokok atau primer, dan yang kedua ada kebutuhan sekunder atau tambahan. Nah, kebutuhan pokok atau primer adalah kebutuhan pokok yang harus dipenuhi oleh manusia. Kebutuhan ini berfungsi sebagai untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia. Contohnya itu seperti makanan atau pangan, pakaian atau sandang, dan juga tempat tinggal atau papan. Nah, yang kedua adalah kebutuhan tambahan atau sekunder. Kebutuhan ini muncul bila kebutuhan primer sudah terpenuhi. Contohnya itu seperti pendidikan, rekreasi, kesehatan, komunikasi, dan lain-lain. Nah, selama hidup, manusia selalu mempunyai kebutuhan. Nah, kebutuhan manusia itu sangat beragam anak-anak. Pastinya, semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh manusia memerlukan biaya. Maka dari itu, manusia harus bekerja untuk mendapatkan penghasilan. Nah, dengan penghasilan tersebut, maka manusia dapat memenuhi kebutuhannya. Nah, segala kegiatan untuk mendapatkan penghasilan disebut dengan kegiatan ekonomi anak-anak. Nah, selain untuk memenuhi kebutuhan, manusia juga bekerja untuk meraih cita-citanya, mengamalkan ilmunya, menghidupi keluarganya, dan mengabdi pada negara. Nah, pembelajaran yang selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis pekerjaan berbasis digital. Saat ini, teknologi digital telah banyak menciptakan peluang lapang pekerjaan. Adanya teknologi digital memberikan kemudahan dan lingkungan kerja yang lebih fleksibel, sehingga menjadi pilihan lapangan pekerjaan yang lebih menarik. Pekerjaan ini bisa memberikan keleluasaan untuk pekerja mengatur ritme kerjanya. Lalu untuk contoh pekerjaan dari jenis-jenis pekerjaan berbasis digital ini ada social media spesialis, content creator, blogger, dropshipper, e-commerce, dan freelancer, serta masih banyak pekerjaan yang lainnya. Nah, selanjutnya ada jenis-jenis pekerjaan. Jenis-jenis pekerjaan ini terbagi menjadi dua, yaitu ada jenis pekerjaan yang menghasilkan jasa dan yang kedua jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan jasa merupakan sebuah profesi yang melibatkan pemasaran jasa kepada konsumen dan bisnis. Pekerjaan yang menghasilkan jasa ini merupakan pekerjaan yang dapat memberikan manfaat bagi orang lain. Contohnya, guru yang memberikan ilmu dan dokter yang mengobati pasien. Nah, selanjutnya ada jenis pekerjaan yang menghasilkan barang. Sesuai dengan namanya, pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan dengan output berupa hasil jadi, yaitu berupa barang dengan melalui proses atau tahapan. Nah, barang output yang dimaksud adalah barang yang siap digunakan oleh konsumen atau dapat diolah kembali sesuai dengan kebutuhan. Nah, contohnya yaitu petani yang menghasilkan padi, lalu nelayan menghasilkan ikan, dan peternak yang menghasilkan hewan ternak. Sekarang kita akan belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan berdasar letak geografisnya. Seperti yang kita tahu bahwasannya Indonesia ini merupakan negara kepulauan, sehingga menjadikan setiap dataran di wilayahnya itu berbeda-beda. Ada yang di dataran rendah, ada yang di dataran tinggi, ada di wilayah pantai, ada di wilayah perkotaan, ada juga di wilayah perdesaan. Nah, yang pertama itu pekerjaan penduduk di dataran tinggi. Untuk dataran tinggi sendiri ini memiliki ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut. Selain itu, dataran tinggi juga umumnya memiliki suhu yang relatif sejuk dengan material tanah yang sangat subur gitu ya, sehingga cocok untuk tempat berkebun atau bertani. Adapun jenis pekerjaan di daerah ini, yang pertama itu ada petani. Untuk petani sendiri itu dibagi menjadi dua, yakni petani lahan dan petani penggarap. Untuk petani lahan sendiri itu merupakan petani yang menggarap lahan milik dia sendiri, sedangkan untuk petani penggarap itu dia menggarap lahan milik orang lain.
Selanjutnya ada berkebun. Yang pertama itu ada yang berkebun di kebun teh, kemudian kopi, ada juga yang di cengkeh. Selanjutnya ada pedagang. Nah, pedagang ini menjual hasil-hasil dari pertanian seperti sayur mayur, buah-buahan, padi, jagung, dan lain-lain, kemudian dijual ke kota. Selanjutnya juga ada yang sebagai jasa pariwisata, kemudian peternak, ada juga sebagai pengrajin. Untuk yang kedua ini ada pekerjaan penduduk di dataran rendah. Untuk dataran rendah sendiri memiliki ketinggian yang relatif rendah antara 200 meter sampai 300 meter di atas permukaan laut dengan suhu yang relatif cocok untuk sebagai tempat bermukim gitu ya, karena tidak terlalu panas dan juga tidak terlalu dingin. Nah, jenis-jenis pekerjaan untuk di daerah ini yang pertama itu ada sebagai penyedia berbagai jasa, pedagang, buruh, pabrik, wira swasta, karyawan kantor, perikanan, peternakan, ada juga sebagai buruh lepas. Selanjutnya ada penduduk di daerah pantai. Nah, untuk daerah pantai sendiri bukan hanya nelayan untuk jenis pekerjaannya, ada berbagai macam. Ini dikarenakan tergantung juga keadaan wilayah laut tersebut, apakah cocok untuk nelayan untuk menangkap ikan atau tidak, seperti itu. Untuk yang pertama jenis pekerjaannya itu yakni nelayan, yaitu menangkap ikan di laut. Biasanya nelayan itu berangkat pada malam hari, kemudian akan balik dengan membawa hasil tangkapannya pada pagi hari, kemudian dijual. Selanjutnya ada pengusaha tambak, yaitu yang mempunyai modal dalam usaha tambak. Biasanya dia memiliki lahan tambak. Nah, biasanya juga di tambak ini digunakan untuk memelihara udang dan ikan bandeng. Kemudian ada petani tambak, yakni orang yang bekerja pada pengusaha tambak untuk mendapatkan upah dari pengusaha tambak tersebut. Selanjutnya ada petani garam, ialah pekerjaan atau buruh yang mengerjakan usaha pembuatan garam, seperti itu. Kemudian ada penduduk pantai, di mana mereka biasanya membuat hasil kerajinan seperti dari laut, bunga kerang, atau batu-batuan laut. Nah, hasil ini nantinya dijadikan bahan kerajinan kemudian dijual kepada para wisatawan, seperti itu. Selanjutnya ada daerah perkotaan. Nah, untuk daerah perkotaan ini memiliki kegiatan utamanya itu bukan bertani, melainkan sebagai tempat bermukim, pusat distribusi, pelayanan jasa, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi semuanya terjadi di perkotaan. Nah, pekerjaan di daerah perkotaan seperti buruh pabrik, sopir bus, sopir taksi, masinis kereta, pegawai SPBU, petugas administrasi, petugas keuangan, kemudian ada juga yang menjadi arsitek, pegawai kantor, polisi lalu lintas, petugas parkir, guru, dosen, dokter, perawat, dan pegawai restoran serta yang lainnya. Kemudian yang terakhir ada untuk daerah pedesaan gitu ya. Untuk daerah pedesaan ini wilayah yang didiami itu sebagai tempat bermukim juga, yang mempunyai kegiatan utamanya itu sebagai pertanian. Di samping itu ada pula sebagai peternak. Nah, petani di sawah atau di perkebunan, kemudian ada peternak ayam, ikan, bebek, sapi, ada juga yang bekerja sebagai dokter, ada yang menjadi perawat, polisi, dan lain-lain. Pekerjaan yang terdapat di desa tetapi tidak terdapat di kota adalah petani. Ini dikarenakan di kota tidak ada lagi lahan pertanian. Baik, selanjutnya kita akan belajar mengenai pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam. Sumber daya alam adalah hal-hal yang tersedia di alam. Sebagai manusia, hendaknya kita wajib memanfaatkan dan menjaga sumber daya alam dengan baik. Dengan memanfaatkan sumber daya alam dengan baik, maka kita bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Adapun pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam itu diantaranya, yang pertama itu ada tukang kayu. Tukang kayu adalah pekerjaan yang membutuhkan dan memanfaatkan kayu dari pohon sebagai mata pencahariannya. Nah, dari kayu ini, tukang kayu itu bisa membuat kursi, lemari, patung, pintu, meja, dan lainnya. Yang kedua itu ada pemerah susu. Pemerah susu adalah pekerjaan yang memanfaatkan hewan yang bisa diperah susunya. Umumnya itu hewannya ada sapi dan kambing. Produk yang dihasilkan
adalah susu. Kemudian susu tersebut dapat diolah menjadi keju. Yang keempat itu ada petani. Petani adalah pekerjaan yang memanfaatkan lahan tanah. Maka petani harus menjaga tanah dengan baik karena kondisi tanah yang baik dapat memperoleh hasil tanah yang baik pula. Contohnya dengan menggunakan pupuk organik. Tanaman yang dihasilkan oleh petani juga beraneka ragam seperti jagung, wortel, padi, dan lainnya. Produk hasil petani ini bisa diolah dan dijadikan beraneka ragam macam makanan. Jadi seperti itulah pekerjaan yang memanfaatkan sumber daya alam. Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah paham semua ya. Sekarang Ibu akan mengajak kalian bermain game. Boleh dibuka linknya yang sudah Ibu bagikan melalui grup WhatsApp ya. Ibu berikan waktu selama 10 menit untuk menyelesaikan tantangan dalam game tersebut. Jangan lupa diingat kembali skornya. Skor tertinggi akan mendapatkan hadiah dari Ibu. Waktu bermainnya sudah habis. Sekarang siapa nih peraih skor tertingginya? Wah, selamat untuk Raisa dan Vesa karena sudah meraih skor tertinggi. Maka kalian Ibu berikan love. Untuk yang lainnya, jangan berkecil hati ya. Kita harus tetap semangat belajarnya. Selanjutnya, kita akan belajar tentang pekerjaan penduduk di wilayah Indonesia dari berbagai provinsi. Indonesia memiliki letak geografis yang beragam. Di antaranya ada dataran rendah, dataran tinggi, daerah pantai, perkotaan, dan pedesaan. Nah, berikut Ibu akan memberikan informasi tentang pekerjaan penduduk di berbagai provinsi di Indonesia. Yang pertama itu ada Pulau Sumatera. Pulau Sumatera itu memiliki Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Provinsi Riau, Jambi, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Lampung. Nah, sektor pekerjaan di Pulau Sumatera ini ada pertanian, wira swasta, jasa, penambang, dan perkebunan. Dan yang kedua ada Provinsi Jawa dan Bali. Nah, provinsinya itu ada Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Timur, dan Bali. Sektor pekerjaannya itu ada pertanian, jasa, industri, pengolahan, wira swasta, pariwisata, perdagangan, dan pegawai pemerintahan. Lalu yang ketiga itu ada Nusa Tenggara. Nusa Tenggara itu provinsinya ada Nusa Tenggara Barat dan ada Nusa Tenggara Timur. Untuk sektor pekerjaannya itu ada pertanian, peternakan, pariwisata, dan jasa. Yang keempat ada Pulau Kalimantan. Kalimantan itu provinsinya ada Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Sedangkan untuk sektor pekerjaannya itu ada perdagangan, pertanian, perkebunan, pertambangan, dan jasa. Yang kelima itu ada Sulawesi. Sulawesi itu provinsinya ada Sulawesi Barat, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Untuk sektor pekerjaannya itu ada perikanan, perdagangan, pertanian, pelayaran, pertambangan, dan jasa. Kemudian ada Pulau Maluku. Provinsi itu ada Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Untuk sektor pekerjaannya yaitu ada pertanian, perikanan, pariwisata, dan jasa. Yang terakhir ada Pulau Papua. Provinsinya itu ada Papua Barat, Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Untuk sektor pekerjaannya itu ada perkebunan, pertanian, peternakan, pertambangan, dan perikanan. Jadi seperti itulah pekerjaan penduduk yang ada di Indonesia. Baik anak-anak,
Sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan? Wah, sepertinya sudah paham semua nih. Ya, alhamdulillah pembelajaran kita sudah selesai. Pembelajaran selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Vesa. Halo anak-anak, materi selanjutnya kita akan mempelajari mengenai pengembangan sikap dan perilaku pekerja. Yang pertama adalah toleransi. Nah, toleransi ini menunjukkan bahwa kita sebagai manusia harus memandang bahwa semua pekerjaan itu merupakan pekerjaan yang mulia. Sebagai contoh, jika teman kalian yaitu si A, orang tuanya bekerja sebagai dokter, lalu si B, orang tuanya bekerja sebagai petani. Nah, kalian tidak boleh saling mengejek karena kalian sudah mengetahui bahwa semua pekerjaan itu merupakan pekerjaan mulia. Nah, lalu yang kedua ada kerja keras. Kerja keras ini harus ditanamkan sejak dini, sejak kecil, karena ini sangat penting. Nah, sebagai contohnya, ketika kalian masih bersekolah, kalian harus semangat bersekolah, lalu harus rajin mengerjakan tugas. Nah, yang terakhir ada sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab ini juga harus ditanamkan sejak dini, karena ketiga sikap ini merupakan hal yang penting ketika nanti kalian sudah menemukan pekerjaan. Nah, begitu anak-anak materi yang Ibu berikan. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Jadi, pada pembelajaran hari ini kita sudah mengetahui bagaimana latar belakang manusia harus bekerja. Kita juga sudah mengetahui apa saja jenis-jenis pekerjaan dan bagaimana mengembangkan sikap dan perilaku pekerjaan. Nah, sebelum Ibu akhiri, Ibu akan memberikan soal yang harus kalian kerjakan. Nah, soalnya nanti akan tertera di layar ya. Nah, terima kasih anak-anak. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.